Apa kabar ibu-ibu? Sehat semua? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sama-sama ibu-ibu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah bahwa sampai tanggal 31 Desember 2025 ini Allah masih panjangkan umur kita. Besok berjumpa kita, misalnya panjang umur berjumpa kita udah berjumpa di tahun 2026. Maka kita syukuri ibu-ibu, alhamdulillah nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara mensyukuri nikmat umurnya? Jadilah ibadihis salihin. Jadilah hambanya yang soleh, yang baik. Kalau bisa selain jadi soleh, soleha, jadilah yang musliha, soleh, dan ngajak orang lain juga menjadi orang soleh, jadi orang baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat pesan Nabi kepada kita. Khairun nas, sebaik-baik orang, kata Nabi, man tola umuruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya, panjang usianya, lama hidup di dunia, wa hasuna amaluhu, baik pula amalnya. Ya, dia gunakan waktunya untuk tilawah Al-Quran. Kadang mohon maaf ibu-ibu, kita banyak panjang umur, tapi tidak ada digunakan untuk membaca Al-Quran. Kenapa nggak baca Al-Quran, Pak? Kenapa nggak baca Al-Quran, Bu? Alasannya tidak ada waktu. Tidak ada. Tapi kalau ngikuti berita Ridwan Kamil, ada waktu. Sampai 1 jam. Sampai dibahas terus. Iya jijai ya nengok Ridwan Kamil tuh. Iya loh Bu, aku tuh dulu ngidolakan dia loh. Udah ganteng, baik, sayang istri, romantis, kaya, suka ngasih-ngasih ke istri semuanya. Ternyata sekarang selingkuh dia Bu. Jijai ya Bu ya. Jadi ibu-ibu, ada waktu kita untuk apa? Untuk, bukan men-share Bu, jangan men-share. Untuk membaca dan melihatnya. Tapi kalau baca Quran, nggak pernah ada waktu. Itulah Ustaz, belum wudhu lagi Ustaz. Itu lagi ada tamu tadi. Itulah tadi anak nangis tadi. Ya ibu-ibu yang berbahagia, kalau kita cari waktu kosong untuk baca Quran, ya memang tidak ada kalau betul-betul dicari waktu kosong. Kecuali ibu guru Al-Quran. Sambil ngajar Al-Quran ke santri, ibu ya sambil tilawah Quran. Tapi kalau kita bukan guru Al-Quran, apalagi di sini ada pebisnis, pengusaha, pedagang, ya nggak ada waktu. Kalau kita kalau cari waktu khusus, tapi kita diminta untuk mencari, meluangkan waktu supaya kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Gitu cara kita mensyukuri nikmat umur yang Allah berikan. Gunakan banyak untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran ini yang jadi pembela kita nanti di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah kita syukuri nikmat usia yang Allah berikan kepada kita, nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, selanjutnya tidak lupa dan jangan sampai lupa, kita perbanyak sholawat kepada Nabi, kepada Rasul, kepada junjungan kita, Khatimun Nabiyyin, siapa lagi kalau bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang selalu kita ucapkan, yang selalu kita senandungkan, membawa keberkahan dalam hidup kita dan berbuah syafaat nanti di yaumil mahsyar nanti. Amin
Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, nanti malam apa cara kita? Ya iyalah. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kalau misalnya ibu bertanya, Ustadz, malam tahun baru nanti Ustadz 31 Desember ngapain kita Ustadz? Ini acara kita ibu-ibu ya. Jangan bilang malam tahun baru tidak ada acara, kita ada acara. Apa acaranya? Yang pertama, muhasabah. Apa ibu-ibu? Muhasabah. Muhasabah itu apa? Refleksi, menghitung-hitung, mengevaluasi. Siapa yang kita evaluasi? Tetangga kita? Enggak, diri sendiri. Itu yang disebut muhasabah. Jadi muhasabah di mana ibu-ibu? Di rumah. Tapi kalau ada acara zikir nanti di masjid, ibu datang. Ya. Jadi kalau tidak ada, tengok masjid nanti. Pergi ke Nurul Farhan kosong. Pergi ke Nurul Huda kosong. Pergi ke Darul Huda kosong. Pergi ke Mudasir kosong. Di rumah saja kita muhasabah. Siapa yang kita muhasabah, yang kita evaluasi? Diri kita sendiri. Kata Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Evaluasi diri kalian, kata Nabi, sebelum kalian besok di akhirat dievaluasi oleh Allah. Diri kita. Ya, jangan yang kita evaluasi orang lain. Misal nih, duduk kita muhasabah di rumah nanti. Duduk di kursi ini sambil zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Lewat tetangga di depan, nampak dari kaca rumah kita pergi tahun baru sekeluarga. Oh, tengok tahun baru. Astagfirullah, agak lain. Berarti kita apa namanya tuh? Orang yang kita evaluasi. Kita evaluasi siapa? Diri kita. Kan yang kita ingin selamatkan di akhirat siapa? Diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu. Yang kita jaga tuh dulu siapa? Diri kita. Baru keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum. Dirimu, keluargamu. Dari apa? Dari api neraka. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita muhasabah tuh diri kita, di rumah kita. Ingat, di tahun 2025 ini ada berapa orang yang jadi korban gibah kita. Berapa orang yang terluka gara-gara kita. Berapa dosa yang telah kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ingat wajah suami ibu malam nanti. Berapa kali dalam 1 tahun ini dia tersakiti. Suami gitu juga evaluasi. Berapa kali istrinya tersakiti tahun ini. Ini apa namanya? Muhasabah di rumah kita. Lalu setelah kita muhasabah, ya perbanyak zikir. Perbanyak zikir. Tadi kita sudah sholat sunat tasbih. Kalau ibu ingin buat sholat sunat tasbih malam, bagus. Ya, ibu kerjakan. Bisa 4 rakaat. Tapi kalau tak mampu rasanya capek Ustaz, buat 2 rakaat yang seperti yang kita kerjakan tadi. Itu boleh. Ya, jadi ibu-ibu yang berbahagia, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu soleha semuanya, nanti malam ibu-ibu luangkan waktu, ya selain bermuhasabah, berzikir pada Allah. Kerjakan salat sunat tasbih. Selesai salat sunat tasbih, berzikir lagi. Ya. Zikir apa yang paling bagus dibaca malam nanti Ustaz? Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, zikir yang paling afdol, yang paling utama yaitu mengucap la ilaha illallah. Ucap la ilaha illallah di rumah kita nanti. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ustaz, zikirnya pakai apa ngitungnya? Boleh pakai jari. Boleh pakai tasbih yang bulat itu. Itu kan wasilah, sarana. Boleh kita pakai. Namanya sarana, boleh-boleh saja. Ya kan? Kalau pakai tasbih digital boleh, Ustaz? Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Ya kan? Namanya sarana atau wasilah. Tidak masalah. Ya. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, nanti malam kita berzikir, baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu banyak baca istighfar.
Istighfar, kenapa kita baca istighfar? Karena kita banyak salah. Ya, banyak salah kita. Maka kita istighfar. Tidak hanya malam nanti kita istighfar. Seharusnya setiap waktu kita istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Karena ibu-ibu, kenapa kita harus istighfar? Tidak hanya untuk malam nanti. Ya, setiap waktu kita istighfar. Karena mulut kita, ibu-ibu, lidah kita ini, kalau tidak digunakan untuk zikir, maka syaitan akan menggunakan lidah kita untuk sesuatu yang buruk. Ya. Jadi jangan biarkan mulut kita ini nganggur, ibu-ibu. Gunakan untuk menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ibu hafal Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an, ya baca sambil duduk sendiri, baca Al-Qur'an. Ya kan? Ya, kalau sedang tidak ada kerjaan, zikir kita, baca subhanallah, 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 baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Ya. Daripada buka handphone. Boleh buka YouTube tuh kalau bagus kita tengok. Nanti kalau kita tengok misalnya ya berita apa nama situsnya tuh, Bu? Gosip-gosip. Daripada itu kita buka nauzubillah min zal. Di medsos gitu juga. Ya, kalau ada berita-berita yang mengajak kepada gosip, cepat kita skip. Jangan ditonton. Kalau ditonton ya nanti datang kawan-kawan yang lain. Akhirnya tambah jadi banyak dia ibu-ibu. Jadi jangan dibuka. Nampak foto Ridwan Kamil langsung di skip. Nah, nanti dia kalau kita tengok, kita baca kan kepo kita tuh. Ngapain nih bapak nih? Kita baca, kita tonton, nanti video-video yang lain muncul-muncul dia seperti itu, ibu. Jadi kita berzikir. Ajak suami zikir, ya. Kalau misalnya suami ngajak jalan nanti malam gimana, Ustaz? Bilang sama suami, "Bang, tidak usah kita malam ini keluar rumah. Kita di rumah saja." Kenapa gitu? Di luar saat ini banyak setannya. Bergentayangan, ya kan? Di rumah saja. Kok banyak setannya, Ustaz? Ya banyak lah. Ibu-ibu kalau baca berita, banyak anak gadis itu hamil di luar nikah dan mereka melahirkan. Itu kalau ditengok kapan mereka melahirkan itu, kalau diukur itu jaraknya dengan tahun baru itu sekitar 9 atau 10 bulan. 9 bulan dari malam tahun baru. Artinya apa? Banyak anak-anak kita malam tahun baru itu mereka mengisinya dengan perbuatan maksiat. Maka anak-anak ibu nih, anak gadis, anak bujang, jangan biarkan nanti malam keluar. Ya, kenapa? Karena banyak mudaratnya. Saya punya kawan ibu-ibu, pernah saya sampaikan kepada ibu-ibu. Jadi kawan saya ini datang saudaranya dari Sumatera Barat. Ini kejadiannya beberapa tahun yang lalu, sebelum Covid. Datang saudaranya, keluarganya dari Sumatera Barat, 3 mobil. Jadi datangnya itu pada sore tanggal 31 Desember, menjelang malam tahun baru. Karena rumahnya kecil, tidak mungkin untuk menampung 3 mobil. Akhirnya apa yang terjadi? Pergi dia keliling Pekanbaru nih, cari hotel untuk penginapan keluarganya yang datang dari Sumbar. Apa yang terjadi ibu-ibu? Malam tahun baru tuh tidak ada yang ia jumpai kamar hotel yang kosong. Semua ada terisi. Yang isi siapa? Diceknya, kepo dia dicari-cari. Ternyata bukan orang berkeluarga. Ada mahasiswa, ada anak SMA, ada muda-mudi, na'udzubillah min zalik. Mungkin ibu bertanya, "Ustaz, jangan suuzon dong, Ustaz. Mungkin aja mereka ke sana pergi muhasabah." Mana ada anak gadis, anak bujang ke hotel muhasabah? Yang ada buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, di rumah saja. Kita berzikir. Kalau ada acara kajian malam tahun baru tuh, ya, zikir bersama atau sebagainya, datanglah. Ya, kita alihkan keinginan kita itu ke sana, pergi ke sana. Ya. Nonton TV di rumah. Tapi yang ditonton tuh yang elok-elok,
Jangan jangan ini ditonton acara dangdut. Aku meriang, aku meriang. Tambah meriang nanti. Yang nonton siapa? Suami meriang dia gara-gara nonton itu. Jadi di rumah saja, ibu-ibu dekatkan diri kita kepada Allah. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, usia kita semakin berkurang. Ya, semakin apa, Bu? Dekat dengan apa? Dengan kematian, ya kan? Jadi isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Dan memang, Bu, ini tidak gampang, ya. Kadang tergoda kita, Bu. Tengok tetangga dah bakar jagung. Tengok sebelah lagi dah bakar ayam. Tengok yang di depan udah naik Supra X tarik 7 sekeluarga pergi. Iya. Serius, Bu. Pernah saya tengok malam tahun baru tuh, Ustaz kok tahu? Kan saya diundang ceramah malam tahun baru. Pas pulangnya, saya nampak orang-orang di jalan tuh ada yang naik Supra X tarik 7. Anaknya 2 di depan, 2 di belakang. Terus istrinya di belakang sekali karena nggak muat, istrinya dikasih kayu di jok motor tuh diikat. Ya ditambah tempat duduknya belakang. Demi pergi tahun baru. Itu kalau terjatuh misalnya memang habis keturunannya semua. Ke surga sama-sama. Itu yang kata orang tuh sehidup semati itu. Ya. Apa maksud sehidup semati? Ya mati sama-sama. Habis semua. Karena apa? Tarik 7. Jadi kalau nampak orang tarik 7 nanti ya santai aja ibu-ibu. Kita di rumah saja. Tidak akan rugi kalau kita tidak keluar. Ya. Jadi ibu-ibu, ini pesan saya di malam tahun baru ini. Ya, tetap kita tidak perlu merayakannya. Karena ini bukan lebaran kita. Lebaran kita sudah ada. Yang kita harus rayakan. Dan ini bukan lebaran kita. Cukup kita di rumah saja. Amati orang-orang melakukannya, tengok-tengok saja. Dan kita mengevaluasi atau memuhasabah diri kita. Semoga ibu-ibu di tahun 2026 ini menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi orang yang lebih lembut. Menjadi orang yang lebih soleha, menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah tadi kita telah sholat tasbih, ya ibu-ibu ya. Sudah sholat tasbih, sudah kita baca zikir akhir tahun tadi bersama-sama. Kemudian kita juga berdoa. Saya tadi baca doanya, kalau ibu tahu artinya, itu biasanya saya doa minta rezeki kadang kan. Sama kita doa supaya beri rumah ini kelapangan rezeki tuan rumah. Tadi saya banyak baca doa taubat. Ya, kenapa doa taubat saya baca banyak? Karena kita ingin di akhir tahun ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada Allah itu maksudnya bukan mati, itu kembali pada Allah juga, tapi maksudnya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah telah selesai sholat sunat tasbih, sudah selesai zikir, sudah selesai berdoa. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kita masuk acara inti kita. Apa acara intinya itu? Udah disediakan tuan rumah. Masya Allah ya. Semoga yang disediakan tuan rumah ini barokah Ibu ya. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi